Alam semesta ini terdiri dari biotik dan abiotik yang saling menjaga keseimbangan lingkungan. Begitu juga alam dan manusia. Alam membutuhkan manusia untuk dijaga dan dilestarikan. Manusia juga membutuhkan sumber daya alam. Namun, terkadang alam yang awalnya sebagai sahabat manusia dapat menjadi ancaman untuk manusia ataupun sebaliknya. Organisme-organisme di alam memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan lingkungannya, dan hubungan tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dikenal dengan ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik atau komponen hidup dengan komponen abiotik atau komponen tidak hidup. Komponen tersebut memiliki hubungan yang dapat membentuk suatu sistem. Keseimbangan ekosistem perlu ada penjagaan dan pengawasan dari manusia sebagai khalifah di bumi. Karena bumi diciptakan dalam kondisi seimbang atau ideal. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Hajj ayat 63 yang berbunyi, Taro annallaha anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarratan innallaha latiful khabir. Maksud dari ayat tersebut ialah, tidakkah kalian memperhatikan fenomena alam semesta, termasuk siklus air yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit. Kemudian, sebagian air itu tersimpan pada pepohonan sehingga bumi menjadi hijau. Allah dengan kasih sayangnya menyediakan oksigen dan protein nabati yang diperlukan seluruh makhluk hidup. Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk yang paling dibutuhkan oleh manusia. Semua ekosistem yang ada di bumi ini, baik di darat maupun di laut, selalu tersusun oleh komponen-komponen. Berdasarkan struktur komponen ekosistem dibedakan menjadi dua macam, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Di dalam komponen biotik terdapat pola interaksi antara sesama komponen biotik. Pertama, hubungan intraspesies, artinya hubungan antara organisme yang sama spesiesnya. Misalnya, hubungan antara manusia dengan manusia. Hubungan intraspesies tidak terjadi hanya dalam perkembangbiakan saja, namun hubungan yang bersifat lain dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tolong-menolong atau ta'awun, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Pola interaksi antar sesama komponen biotik yang kedua yaitu hubungan antar spesies, artinya hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies, misalnya manusia dengan hewan ternaknya. Allah menjelaskan dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 5. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Ekosistem merupakan bentuk keseimbangan hubungan timbal balik di bumi yang Allah ciptakan. Maka hubungan timbal balik ke Allah lah yang harus kita jaga, menjauhi larangannya dan menjalani perintahnya. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tapi kitalah yang membutuhkan, agar sistem keseimbangan di bumi tetap berjalan dengan baik atas ridhonya. Dalam suatu lingkungan terdapat komponen yang menyusun lingkungan tersebut. Komponen tersebut tersusun secara bertingkat, hampir sama dengan sistem organisasi kehidupan. Baiklah, kita bahas satuan-satuan ekosistem. Yang pertama yaitu ada individu, satuan makhluk hidup yang merupakan struktur terkecil dalam tingkatan ekosistem tertentu. Individu juga dapat disebut dengan spesies makhluk hidup tunggal. Contohnya yaitu seekor burung, seekor sapi, dan sebagainya. Yang kedua ada populasi, yaitu sekelompok makhluk hidup dengan karakteristik yang sama yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Jumlah populasi dari satu ekosistem akan berubah dari waktu ke waktu. Populasi akan bertambah jika ada kelahiran baru dan akan berkurang jika ada kematian. Contohnya sekumpulan gajah, sekumpulan jerapah, dan sebagainya. Allah berfirman dalam Quran surat Hud yang berbunyi, wa ma min dabbati fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Jika dilihat dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah senantiasa memelihara dan melindungi makhluknya, termasuk binatang, dengan cara memberikan makanan dan memonitoring tempat tinggalnya. Manusia sebagai makhluk Allah yang termulia diperintahkan untuk
selalu berbuat baik dan dilarang untuk berbuat kerusakan di atas bumi. Yang ketiga yaitu ada komunitas, kumpulan populasi dari spesies-spesies yang berlainan dengan secara bersama-sama menghuni suatu tempat. Dalam firman Allah, Quran Surat Toha ayat 53 yang berbunyi, Allazi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi azwajan min nabati syatta. terdapat kalimat maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam, bahwa adanya penumbuhan suatu jenis tumbuhan atau hewan yang beraneka ragam di suatu kawasan tertentu seperti hamparan bumi, salah satunya komunitas tumbuhan atau hewan di hutan. Pada kata azwaja bermakna menguraikan aneka tumbuhan sehingga dipahami sebagai jenis-jenis tumbuhan yang beraneka ragam, seperti tumbuhan tingkat tinggi yaitu monokotil dan dikotil, dan tumbuhan tingkat rendah, lumut dan jamur. Lingkungan sekitar kita tentu saja harus selalu dijaga kebersihannya agar tidak mengalami kerusakan. Akhir-akhir ini banyak sekali kerusakan lingkungan yang terjadi yang kemudian menarik perhatian baik skala global maupun skala lokal. Agar kita sebagai manusia selalu menjaga lingkungan, ada jenis-jenis kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem ini memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu ada faktor alamiah. Faktor ini merupakan penyebab kerusakan ekosistem yang murni terjadi karena faktor penyebab alam. Misalnya gempa bumi, kebakaran hutan akibat cuaca, banjir, longsor, tsunami, dan sebagainya. Sederet peristiwa tersebut memicu terjadinya perubahan ekosistem, misalnya saat Gunung Merapi meletus, maka kerusakan ekosistem di sekitar Merapi tidak dapat dihindarkan. Makhluk hidup, baik hewan dan manusia, bisa mati. Sebagai sebuah kesatuan, maka jika dalam ekosistem terdapat satu organisme yang mati, maka akan berpengaruh pada keadaan organisme lainnya. Yang kedua, faktor manusia. Faktor penyebab terjadi kerusakan ekosistem lainnya disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia. Manusia sebagai salah satu organisme atau makhluk hidup dalam sebuah ekosistem tentu memerlukan kehadiran organisme lainnya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, maka manusia melakukan sejumlah kegiatan yang justru berperan dalam kerusakan lingkungan di sekitarnya. Contohnya penebangan pohon secara berlebihan, pembakaran hutan dalam rangka pembukaan lahan untuk bertani, kebiasaan membuang sampah yang tidak bisa diurai sampai ribuan tahun, aktivitas tertentu yang menghasilkan limbah kimia yang berbahaya bagi lingkungan seperti limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah industri, dan masih banyak lagi lainnya. Dalam konteks agama Islam, berbagai kerusakan yang terjadi di darat maupun di laut sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Al-fasadu fil barri wal bahri mimma kasabat aydin nasi liyuzhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. perilaku ini bertentangan dengan tugas dan fungsi manusia sebagai hamba Allah, yang berkewajiban untuk melakukan proses pengelolaan dan pemeliharaan alam dan lingkungan sebagai media untuk beribadah kepadanya. Salah satu permasalahan dunia yang menjadi tanggung jawab kita semua yakni masalah kerusakan ekosistem lingkungan, di mana hal ini apabila dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan fungsi alam terganggu yang pada akhirnya merugikan makhluk hidup. Berikut beberapa masalah kerusakan ekosistem lingkungan di sekitar kita. Bumi semakin lama semakin panas. Mengapa demikian? Berikut penjelasannya. Cahaya matahari menyinari bumi
Sebagian panas matahari diserap oleh bumi dan sebagian lagi dikembalikan ke angkasa, tetapi terperangkap dan kembali lagi ke bumi. Hal ini disebabkan karena asap kendaraan bermotor dan asap industri menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Penggunaan freon atau klorofluorokarbon pada perangkat dingin dan lain-lain, sehingga terjadi kenaikan konsentrasi gas karbon dioksida yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Naiknya konsentrasi gas karbon dan gas-gas lainnya di atmosfer menyebabkan efek rumah kaca, sehingga terjadi pemanasan global. Di Nusa Tenggara Timur, hilangnya keragaman hayati jelas terlihat. Rusa, burung kakatua, dan beo yang dulunya mudah terlihat di hutan 50 tahun yang lalu, sekarang hanya terlihat di daerah-daerah terlindung. Indonesia adalah salah satu dari ke-17 negara dengan keragaman hayati paling banyak di seluruh dunia. Meskipun hanya mewakili 1,3% dari permukaan daratan bumi, negara ini menjadi rumah bagi 11% dari spesies tanaman dunia, 16% dari spesies reptil, dan 10% dari spesies mamalia. Tidak ada negara lain di dunia yang mempunyai lebih banyak spesies mamalia daripada Indonesia. Populasi spesies ikon yang tersisa seperti badak Jawa, orang hutan, dan harimau Sumatera, kelangsungan hidupnya tergantung pada upaya-upaya pelestarian. Lebih dari 500 daerah terlindung mencakup sekitar 15% daratan dan 5% kawasan laut. Keragaman hayati ini merupakan kunci untuk menopang perekonomian dan kesejahteraan bangsa Indonesia seperti Vince. Sayangnya, selama beberapa dekade yang lalu, ekosistem dan keragaman hayati Indonesia telah rusak pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sejak Indonesia memberlakukan konvensi mengenai keragaman hayati pada tahun 1994, telah banyak strategi, kebijakan, dan rencana kegiatan dan proyek-proyek dibuat. Bagaimanapun juga, berapa sebenarnya yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk melestarikan keragaman hayati negara ini? Apakah tindakan-tindakan ini efektif? Sudahkah pemerintah menetapkan insentif-insentif yang benar untuk melestarikan ekosistem? Berapa banyak dana yang diperlukan untuk melestarikan keragaman hayati Indonesia? Dalam lingkungan alam, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen abiotik, pada umumnya merupakan faktor lingkungan yang memengaruhi makhluk-makhluk hidup, diantaranya tanah, udara, atau gas-gas yang membentuk atmosfer, air, cahaya, suhu, atau temperatur. Sedangkan komponen biotik diantaranya adalah produsen, konsumen, pengurai. Manusia dapat mempengaruhi lingkungan karena manusia makhluk dominan di muka bumi ini, sehingga seluruh kegiatan manusia akan mengakibatkan perubahan lingkungan di sekitarnya. Manusia dengan komponen abiotiknya yaitu: yang pertama ada manusia dan udara, kedua manusia dan air, dan yang ketiga manusia dan tanah.